Setelah kita membaca ayat ini, itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama Shiratal Mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat Hanif oleh Al-Quran, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sahabat-sahabat dimanapun berada, video kali ini menjadi suatu kabar gembira, warta kabar baik bagi siapapun Anda yang cinta dengan persatuan, cinta dengan persaudaraan, dan sudah sadar bahwa kita semua berasal dari satu. Kita berasal dari Sang Maha Pencipta yang satu. Kita berasal dari Sang Sumber yang sejati, dari alam semesta yang sama. Tetapi video ini juga bisa menjadi kabar buruk ya bagi mereka yang masih suka dengan perpecahan, yang fanatik, yang merasa kelompoknya paling benar, agama-agama lain salah semua. Bagi orang-orang yang seperti ini, warta kabar baik hari ini bisa menjadi kabar buruk bagi Anda. Video ini akan mengungkap bahwa kata Allah yang sekarang populer dalam agama bermerek Islam dan juga disebut dalam Al-Quran sesungguhnya berasal dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yahudi. Nah, edukasi yang bagus ini disampaikan oleh almarhum atau mendiang Buya Syakur Yasin. Oke teman-teman, without wasting time, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung kita simak sama-sama ya. Demikian cuplikan edukasinya. Karena nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca O. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah, dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Kan gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism A'zam itu Ismul Zat, namanya Allah. Kalau Rahman itu sifat, namanya Asmaul Husna.
Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99, tetapi asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Yes, thank you very much for Buya Syakur Yasin ya, almarhum atau mendiang ya, atas edukasinya yang tegas mengatakan bahwa patut diduga kuat bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, teman-teman, juga pada kesempatan kali ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk mengingat kembali ya. Sekali lagi dengan segala hormat saya ngajak teman-teman mengingat kembali supaya ini memang perlu kita ulang-ulang teman-teman ya. Supaya orang-orang yang lupa atau belum sadar itu betul-betul paham ya. Kita sajikan edukasi juga dari Dr. Muhammad Nasih atau Ustadz Muhammad Nasih yang menyajikan fakta bahwa kata Bismillah itu berasal dari bahasa Ibrani juga. Dan kemudian Tuhan yang diberitakan dalam Al-Quran sesungguhnya adalah juga Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi. Ya, oke, langsung aja kita simak kembali. Demikian. Maka silahkan dilihat sampai sekarang. Ya, surat tadi itu perjanjian Hudaybiyah itu ya didahului dengan Bismikallahumma, bukan Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka nggak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, mereka nggak kenal. Nah, ini dia yang menunjukkan bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah kata yang perlu kita diskusikan ulang. Kita diskusikan sesungguhnya ini maksudnya apa. Kalau cuma diartikan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang saja, ya sudah selesai. Tapi kita ingin mengetahui yang lebih luas lagi. Nah, saya menemukan sebuah referensi yang menarik, dan ini ya nanti bisa memicu kontroversi juga, tapi ya nggak apa-apa. Namanya diskusi ya begini. Silahkan kalau nanti punya argumentasi yang lain, bagus. Ini untuk menambah wawasan kita. Nah, ternyata Ar-Rahman ini berasal dari kata Rahmono. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Nah, berarti kata Ar-Rahman ini sesungguhnya adalah kata yang sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Ibrani. Jadi, kata Ar-Rahman adalah bahasa Ibrani atau Suryani. Aslinya adalah Rahmono. Kemudian diserap menjadi Ar-Rahman. Rahman. Rahman. Atau kalau Sulaiman itu berasal dari kata Salomo. Nabi Sulaiman kan orang Yahudi. Nama aslinya di sana disebut dengan Salomo. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman. Dan kalau kita melihat Nabi Sulaiman ini, kita akan tahu bahwa Nabi Sulaiman ini sesungguhnya adalah yang menyampaikan makna Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tentu saja pada saat itu belum ada Islam. Ini kasusnya kan Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis. Oh iya, sahabat-sahabat, dalam cuplikan video tadi ini barusan Dr. Muhammad Nasih mengatakan belum ada Islam ya. Di situ maksudnya adalah belum ada agama bermerek Islam ya. Jadi ketika, sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Ketika Dr. atau Ustadz Muhammad Nasih mengatakan belum ada Islam, ya, kata Islam di sini bukan berarti sebagai berserah diri atau kata sifat ya, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Ustadz Muhammad Nasih adalah agama bermerek Islam. Ya, karena kalau sebagai Islam dipahami sebagai kata sifat, ya itu sudah ada. Tapi Islam sebagai merek agama itu belum ada. Maka Dr. Muhammad Nasih atau Ustadz Muhammad Nasih mengatakan belum ada Islam. Itu sedikit tambahan dari saya. Oke, lanjut. Silahkan buka Al-Quran surat An-Naml ayat 30. Tepatnya 30 ya. Tetapi urutan kisahnya itu bisa dimulai dari ayat 29. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada di dalam surat Nabi Sulaiman. Tentu saja belum bahasa Arab pada saat itu. Kemudian dibahasakan dalam bahasa Arab, nih dikisahkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi substansi ini sudah ada pada saat Nabi Sulaiman. Dan kemudian diambil oleh Rasulullah. Yes, diambil oleh Rasulullah. Maksudnya Ustadz Muhammad Nasih ini melanjutkan ya. Jadi Nabi Muhammad melanjutkan ajaran agama sebelumnya. Begitu ya. Dan kita juga ingat ya teman-teman bahwa agamanya Nabi Muhammad ini bukan agama bermerek Islam. Hal itu pernah diungkap ya baik oleh
Dr. Mun'im Siri dan juga oleh Pak dosen dari Ponorogo. Oke, kita simak lagi deh sebagian cuplikan videonya buat mengingat. Demikian. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim, itu ya, tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya, seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu, agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa identitas Muslim itu terkait dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan seterusnya. Lantas kemudian, begitu, bagaimana sejatinya identitas dari agama Nabi Muhammad ini, begitu? Hal itu bisa kita temukan di dalam satu surat yang saya bacakan, suratnya itu di dalam surat Al-An'am ayat 161. Di dalam surat Al-An'am ayat 161 itu berbunyi, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimadinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan sebagai sebuah agama. Nah begitu. Qiyaman yang agama itu tegak, millata Ibrahim yang itu juga agama Nabi Ibrahim hanifah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini tegas bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu agamanya adalah siratal mustaqim. Itu siratal mustaqim ini adalah agama dari Nabi Muhammad. Juga ada satu istilah yang diungkap di sini, itu hanif, ya, hanif yang lurus begitu. Jadi mustaqim itu tegak, hanif itu lurus begitu. Setelah kita membaca ayat ini, itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama siratal mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat hanif oleh Al-Quran, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim, itu ya, tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya, seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu, agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Ya, jadi jelas banget ya, bahwa Nabi Muhammad melanjutkan ajaran agama sebelumnya, ya, agama Hanif, agama jalan lurus, Shirathul Mustaqim, ya, bukan agama bermerek Islam. Nah, itulah yang oleh Dr. Muhammad Nasir dikatakan Nabi Muhammad mengambil, ya, atau diambil oleh Rasulullah. Ya, oke, kita lanjut. Dikisahkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi substansi ini sudah ada pada saat Nabi Sulaiman. Dan kemudian diambil oleh Rasulullah. Apa hikmahnya ini? Kata Ar-Rahman berarti sudah dikenal oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Jelas kalau ini. Nah, yang masih perlu kita cari lebih lanjut adalah kata Ar-Rahim ini sesungguhnya dari mana? Kalau berasal dari kata Rohimah, sudah selesai berarti. Nah, apa hikmahnya? Kalau tadi Allah adalah nama Tuhan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam, sementara Ar-Rahman sudah dikenal oleh orang Yahudi, kemudian Nabi Muhammad memurnikan nama Allah tadi itu dari sekutu-sekutu dan saingan, tapi tentu saja karena Allah adalah nama lokal, orang-orang Yahudi bisa saja itu nggak kenal itu apa Allah itu. Nah, maka kemudian kalau ada kata Ar-Rahman di sini, mereka punya persepsi bahwa yang disebut dengan Allah itu ya sama dengan Tuhan mereka. Maka mereka diharapkan bisa menerima kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mestinya begitu. Karena Tuhan mereka dengan Tuhan Nabi Muhammad, walaupun dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, sesungguhnya sama. Karena Nabi Muhammad menyebut zat yang maha tinggi itu dengan Allah, sementara orang Suryani, orang Ibrani tadi menyebut dengan Rahmono. Dan itu kalau diartikan secara literal itu, ya itu adalah sifat Allah El tadi. Ya. Maka sesungguhnya Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Yahudi dengan Tuhan orang Nasrani mestinya sama. Maka kemudian Nabi Muhammad ketika berdakwah kepada mereka mengajak untuk menuju kepada kalimatun sawa. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ajakan Nabi Muhammad, ajakan Al-Qur'an adalah ke sini. Ayo kita pada kalimatun sawa. Pada kalimat yang sama. Apa itu? Alla na'budu illallah, agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dengan sesuatu pun. Maka Allah menjadi murni. Itu program dari Al-Ikhlas. Nah, kalau kita sudah memahami basmalah ini dengan baik, kita sudah memahami basmalah ini dengan komprehensif, maka kita akan menjadi lapang. Kita akan melihat bahwa Islam ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Jadi ada kontinuitas ini, ada nilai-nilai kontinuitas di dalam basmalah. Kita akan melihat bahwa Islam ini adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Nah, ini catatannya, wa muhaiminan alaihi. Jadi sesungguhnya, silakan dibuka ya, surat Al-Maidah ayat 48. Sekali lagi agar tidak menjadi buruk sangka. Nanti dikira ini pro Yahudi dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan aku Allah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang sebelumnya, agama-agama sebelumnya dibenarkan oleh Allah. Oke, itu tadi teman-teman edukasinya ya. Oh iya, buat sahabat-sahabat yang belum menyimak video-video yang kemarin, yang juga sangat bagus ya, mengulas tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran sesungguhnya adalah Dewa Brahma, Wisnu, Narayana, Parameswara, Siwa atau Sang Hyang Widiwasa, yang juga diberitakan dalam agama Hindu. Silakan simak di video yang ini. Dan juga bagi Anda yang belum menyadari atau belum mengetahui bahwa tradisi sholat dan juga Bismillahirrohmanirrohim dalam bahasa Arab itu sesungguhnya berasal dari Yahudi juga ya. Teman-teman silakan simak di video yang ini. Agama merek Islam memang banyak ajarannya yang meniru atau mengadopsi ya, atau melanjutkan atau mencontek dari agama-agama sebelumnya. Silakan simak juga di video yang ini. Oke semuanya, thank you very much for your very kind attention yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Silakan bagikan kepada sanak, family, handai, tolan, kerabat, dan siapapun juga di seluruh dunia. Oke, tetap semangat. Salam ODGJ. Karena kita adalah orang dengan gagasan-gagasan jujur. Asik ya. Yang selalu berani kulil haqo walau kana muron. Beritakan, wartakan, nyatakanlah kebenaran meskipun pahit. Sip.